belajar tentang bagaimana mendesain dan merencanakan irigasi modern, yaitu dengan sprinkler. Nah, di mana saudara sudah memahami apa kelebihan dan kekurangan dari sprinkler tersebut. Saya lihat forum kalian sudah bisa menjawab dengan baik. Oke, untuk selanjutnya ini jenis irigasi modern, yaitu dengan sistem tetes ya. Dengan sistem tetes kalian bisa download itu modul. Saya masih ambil dari Oke. Mas Bram, ada apa? Halo, Mas Bram Winta, ada pertanyaan? Oh, ya sudah. Dipikir ada pertanyaan atau apa. Oke, baik. Ya. Untuk macam-macam atau bagaimana model dari irigasi modern, saya harapkan kalian banyak searching ya. Nah, kita akan mengkaitkan. Ini kemarin saya agak komplain ke Prodi, kenapa pertemuan yang 9, 10, 11 itu kok isinya sama. Akhirnya saya diberikan update seperti ini nih. Update dari RPS yang saya pikir ini sudah lebih lengkap gitu ya dibanding yang sebelumnya. Nah, ini. Ya. Jadi kalian sudah mengerjakan dua dimensi ekonomi saluran irigasi. Itu ya. Nah, terus setelah UTS kita fokus ke sistem irigasi modern, di mana di sini kemampuan yang diharapkan dapat saudara capai adalah, jadi ini ada berbeda dengan yang sebelumnya ya, dengan sebelumnya yang RPS yang ada di SIA. Ini saya tadi buka SIA, ternyata SIA sedang maintenance, jadi belum bisa membuka. Maintenance-nya sampai Sabtu malam nanti gitu. Oke, di sini ya. Nah, kita lihat ini nanti mungkin saya kirim di grup saja untuk RPS yang update ini. Jadi, saudara diharapkan mampu menjelaskan sistem aliran air dan tekanan dalam sistem irigasi modern. Kemarin bagaimana aliran dalam irigasi sprinkler, terus kemudian modul yang 11 ini adalah bagaimana proses atau prinsip aliran air untuk irigasi drip ya atau tetes. Nah, yang pertemuan 11 ini sprinkler dan tetes itu jadi satu sekarang. Nah, di mana di sini saudara mampu menguraikan komponen dan prinsip kerja dengan sistem irigasi sprinkler dan drip itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah saudara mampu menjelaskan konservasi air dan pemeliharaan sistem irigasi modern. Sebentar. Oke, saya lanjut ya. Nah, saya lanjut. Di sini ada ya, nih. Ini adalah materi yang mencakup dari sub CPMK masing-masing ini gitu ya. Ini misalnya CPMK 53, nah itu ada studi kasus ceramah dari Kumar dan Singh. Nah, ini silahkan nanti pun kalian searching gitu.
Kemudian nih mampu menjelaskan konservasi air dan pemeliharaan sistem irigasi modern, mampu menjelaskan hydropower, otomatisasi dan teknologi cerdas dalam sistem irigasi modern. Kemudian mampu menjelaskan sistem irigasi modern berbasis data dan SIG. Nah, kemudian mampu menjelaskan dampak lingkungan dan kajian AMDAL sistem irigasi modern. Kemudian mampu menjelaskan contoh menyelesaikan studi kasus dengan menerapkan inovasi sistem irigasi modern. Nah, untuk kalian bisa setidaknya di sini kan menjelaskan, menguraikan, menjelaskan, memahami, menggunakan, menyusun, merancang gitu ya. Dan mata kuliah ini hanya 2 SKS. Maka saya tidak meminta kalian untuk desain karena hanya menjelaskan gitu ya. Kalian tidak disuruh di sini sebenarnya mendesain atau membuat sebangunan sistem irigasi modern tersebut dengan desain yang lengkap. Itu saya tidak, karena SKS-nya hanya 2. Nah, di sini saya minta ke kalian membuat sebuah makalah karena tujuannya menjelaskan gitu ya. Nah, dari 5 poin ini, atau saya kirim dulu saja ya. Sebentar. Saya kirim dulu di ini deh biar kalian bisa download. Oke. Ini baru saja juga saya dikasihnya. Oke. Di sini sorry. Nah, maksud saya saudara bisa download, bisa yuk kita lihat bersama-sama gitu ya. Ini sudah saya semuanya ya, lihat di grup, silahkan download. Terus kemudian, nah ini sebenarnya tugas 3 nanti akan saya rapikan kembali. Tapi setidaknya ada gambaran untuk bisa saudara menjelaskan, mempunyai kemampuan menjelaskan dari masing-masing capaian CPMK, jadi sub CPMK untuk pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Di sini semua menjelaskan gitu ya. Nah, untuk bisa menilai penjelasan dari saudara, di mana saya butuh dokumen dalam menilai apakah kalian sudah bisa mencapai kompetensi ataukah belum. Maka di sini saya buat nih tugas secara berkelompok. Berkelompoknya tapi hanya 2 orang. Maksud saya adalah dari 2 orang ini kalian bisa berdiskusi. Kalian bisa berdiskusi atau saling kerjasama untuk membuat sebuah makalah. Jadi membuat sebuah makalah tentang penerapan sistem irigasi modern pada suatu daerah pertanian nyata atau hipotetik. Artinya di sini kalian boleh menghayal. Kalian boleh menghayal atau kalian boleh membuat sebuah makalah yang dimana saudara itu menerapkan sistem irigasi modern, di mana mengintegrasikan tentang aspek hidrolika sistem irigasi. Hidrolika di sini bagaimana sistem alirannya, gitu ya. Jadi ada sebuah makalah, saudara beri judul terkait dengan penerapan sistem irigasi modern, baik secara nyata atau fiktif, terserah kalian. Tetapi di dalam
dalamnya ada uraian yang terkait dengan aspek hidrolika sistem irigasi. Jadi pola aliran airnya bagaimana. Kemudian di situ saudara bisa menggunakan salah satu atau kombinasi dari sistem irigasi tekan. Ya, tekan di situ ada sprinkle dan ada drip tetes. Kemudian bagaimana kaitannya dengan sistem irigasi ini terhadap konservasi air dan pemeliharaan. Artinya dengan misalnya dengan irigasi modern ini, saudara bisa melakukan penghematan air. Nah, itu termasuk konservasi air itu, penghematan air. Kemudian bagaimana pemeliharaan terhadap sistem tersebut. Terus misalnya di situ ada menggunakan hydropower dengan penggunaan tekanan tenaga aliran air, kemudian dengan sistem otomatisasi dan smart irrigation. Nah, itu kalian padukan juga. Kemudian pemanfaatan data spasial dan SIG. Artinya di sini saudara bisa menerapkan dengan penggambaran menggunakan ArcGIS mungkin ya. Nah, kemudian bagaimana penerapan tersebut itu kalian memperhatikan AMDAL. Jadi analisis dampak lingkungan. Bagaimana kalau misalnya sistem irigasi modern itu mempunyai dampak lingkungan. Terus kemudian inovasi teknologi irigasi modern. Artinya inovasinya terletak di mana gitu. Ya, ini berupa laporan teknis. Laporan teknis itu berupa makalah. Kalau laporan teknis ya berarti dia merupakan artikel yang ilmiah gitu ya. Terus kemudian di sini karena tadi nyata atau hipotetik, silahkan saudara buat petanya di daerah mana dia, kemudian diterapkan di mana, layout sistemnya bagaimana, apakah dalam peta itu lokasi yang saudara pakai adalah dia datar ataukah perbukitan begitu ya. Nah, itu ditunjukkan dengan peta. Nah, penggambaran peta ini itu biasanya dengan menggunakan ArcGIS. Kemudian diagram sistem irigasi, saudara buat diagram alir gitu ya yang berupa skema bagaimana sistem irigasi yang saudara buat ini secara inovasi ini. Kemudian analisis teknisnya, nah saudara uraikan tentang mungkin ada perhitungan teknisnya, ada rumus-rumus yang ada untuk inovasi dari si sistem irigasi modern itu. Nah, 1, 2, 3 ini saya ambil dari artinya sebenarnya nih. Tadi ya, saudara mampu ini hidrologi sistem hidrolika sistem irigasi modern. Kemudian tadi di mana irigasi modern itu di dalamnya saudara menggunakan sprinkler dan tetes atau salah satu dari duanya, kemudian menjelaskan konservasi dan pemeliharaan, kemudian mengaitkan tentang hubungan atau pemanfaatan dari hydropower, otomatisasi dan teknologi smart irrigation, menjelaskan dengan sistem irigasi penggambarannya dengan ini SIG, kemudian bagaimana pengaruh penerapan dari desain modern kalian itu terhadap AMDAL, kemudian bagaimana di situ ada inovasi. Nah, maka di sini saya bilang di sini kalian boleh suatu daerah pertanian yang nyata atau kalian menghayal, itu boleh ya. Nah, tapi mengandung aspek-aspek 1 sampai 7. 1 sampai 7 itu adalah capaian CPMK di dalam RPS. Oke, ini untuk tugas ya terakhir. Nanti mengumpulkannya saat apa? Saat sehari sebelum UAS. Jadi saya akan lihat, tapi SIA masih maintenance, saya akan lihat UAS tanggal berapa.
maka nanti sehari sebelum UAS tersebut, gitu ya. Itu paling maksimumnya supaya pas UAS, nah itu nanti bisa langsung saya dikoreksi untuk kelengkapan nilai. Jadi masing-masing ini nanti saya berikan poinnya dari hasil makalah, atau bisa sebenarnya makalah atau karya ilmiah di mana dia merupakan studi kasus atau penerapan inovasi sistem irigasi modern. Oke, dari penjelasan ini ada pertanyaan? Yuk, silahkan bila ada pertanyaan. Untuk kelompoknya bagaimana? Nah, enaknya ditetapkan atau kalian pilih? Silahkan. Coba ada usulan? Mbak Yesi, Mbak Hanifa, Mas Agung? Ada usulan gimana? Kalian milih sendiri atau saya tetapkan berdasarkan absensi? Atau milih sendiri? Up to you. Jadi satu kelompok 2 orang, harapan saya sih kalian bisa berdiskusi. Tapi kalau mau sendiri ya monggo gitu ya. Nah, saya lihat tuh kelompok itu lebih efektif kalau 2 orang. Kalau 3 orang biasanya yang satu nggak kerja nanti. Ya. Nah, ini waktunya lama karena ini masih pertemuan 11 ya. Berarti masih ada 1, 2, 3, 4, 1 bulan lagi. 1 bulan lagi masih ada waktu 1 bulan dengan sekarang udah 1 bulan lebih ya, 5 pekan untuk saudara mengerjakan ini. Nah, itu. Kalau di sini ada tugas 5, nanti tinggal nilainya saya ini aja. Saya spare. Ini kemarin sebenarnya masing-masing, tapi kemarin ini kita jadikan 1. Terus yang tugas 2 pun juga ini jaringan kan masuk di dalam ini, kemudian 1 dan 2 ini sudah menjawab tugas yang pertama. Jadi tugas 1, 2 di dalam RPS itu kalian sudah kerjakan di tugas 1, kemudian tugas 3 dan 4 kalian sudah kerjakan di tugas 2 kemarin, kemudian tugas yang 5 ya sekarang ini. Itu ya. Oke. Selengkap mungkin. Di situ saya berikan sebenarnya sih ini minimal saja ya, minimal 15 halaman. Artinya kalian lebih dari 20 juga boleh, lebih dari 30 juga boleh. Semakin lengkap, semakin banyak yang saudara sampaikan, itu otomatis ya nilainya akan bagus ya. Untuk nilai kemarin bobotnya berapa tuh? Nah, kalau di SIA tadi saya mau cek kembali tentang bobot-bobot nilai nih. Tugas itu 72%. Ya. Artinya, kalau saudara tidak mengerjakan tugas, maka ya bisa jadi tidak lulus karena hanya 28%. Kalau kalian mengerjakan tugas dan bagus, ya setidaknya kalau bagus ini 72% nih. Berarti nilai itu sudah di atas B. Kalau tugas semua dikerjakan karena 72%. Nilai B itu kan 68%. Itu ya. Ini saya ambil saat awal semester. Jadi saya perlu nih membuat rincian tugas itu apa saja komponennya, UTS itu apa saja komponennya dan berapa bobotnya. Nah, ini astagfirullahaladzim, maaf kondisi badan saya agak kurang enak nih. Oke, ada pertanyaan nggak Mas Mbak untuk tugas yang terakhir lah? Jadi mencakup kemampuan sub CPMK setelah UTS sampai pertemuan 15. Oke, ada pertanyaan? Tadi boleh secara nyata atau hipotesis, ya, laporan teknis, di situ ada petanya. Petanya saudara terapkan dengan ArcGIS,
diagram sistem irigasinya, sistemnya bagaimana, kemudian analisis teknisnya. Nah, plus mungkin dan lain-lain bila saudara berikan tambahan juga boleh, dimana isinya ada 7 ini. Oke, jelas atau ada pertanyaan? Yuk. Kalau tidak ada, kita lanjut ke penjelasan sistem irigasi tetes ya. Ini baru sebuah referensi, saya sendiri belum membuat modul karena kemarin masih ragu gitu ya. Cuma saya menemukan referensi yang saya anggap lengkap gitu. Nah, di sini karena di sini adalah perancangan dan pembuatan sistem irigasi tetes. Tapi kemampuan dari saudara di RPS kita ini adalah saudara memahami dan dapat menjelaskan gitu. Tadi ini irigasi tetes, apa irigasi tetes tersebut? Nah, gitu ya. Jadi teknik pemberian air, teknik pemberian air dengan kecepatan yang rendah dan bersifat lokal. Ya, saya ulang, sistem irigasi tetes adalah teknik pemberian air dengan kecepatan yang rendah dan bersifat lokal. Artinya, tetes di sini tetes demi tetes atau irigasi yang diberikan pada suatu titik atau tempat tertentu atau suatu area berbentuk kisi di permukaan tanah. Ini bertujuan untuk meneteskan air permukaan tanah pada kecepatan yang diatur. Ini berkisar antara 1 sampai 10 liter per jam untuk setiap penetes. Di sini nih. Ini towernya kemudian dihubungkan dengan pipa. Masing-masing pipa ini, nah ini cocok untuk tanaman yang ditanam dalam bentuk barisan. Ditanam dalam bentuk barisan dan biasanya dia dalam kondisi datar ya, permukaan datar. Nah, silahkan nanti kalau saudara mau inovasi juga boleh. Jadi di situ tadi kan ada inovasi. Nah, kalau kalian inovasi, silahkan. Kalian boleh menggabungkan atau lihat ya, banyak ini dipraktekkan di Cina. Jadi saudara lihat YouTube tentang praktek irigasi modern, model ini ya, di Cina. Nah, itu kalian akan bisa menghayal atau boleh secara nyata inovasi kalian. Nah, itu dipersilahkan gitu ya. Dilengkapi dengan gambar-gambar yang ada apa? Lengkapi dengan gambar-gambar dari beberapa referensi. Saya pesan dalam membuat makalah jangan lupa tuliskan referensinya, daftar pustakanya ya. Ini daftar pustakanya saya tambahin sini adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini kalian ambil literaturnya dari mana saja gitu ya. Nah, itu silahkan disampaikan di dalam laporan tersebut. Oke, jadi kalian bisa, nah misalnya ini contoh gambar sederhana jaringan irigasi tetes. Nah, ini yang juga disebut dengan skema atau diagram irigasi tadi. Nah, ini contohnya misalnya ya. Nah, tinggal nanti ini jaringan, nah bisa juga skema jaringan. Jadi diagram aliran irigasi ini bisa gambar yang 100 ini dan gambar yang 101 itu adalah saudara mengilustrasikan atau memberikan gambaran bagaimana sistem irigasi tersebut gitu ya. Nah, kalian bisa karena di situ sistemnya menjelaskan, maka ya kalian jelaskan dengan baik keterkaitan dari 7 komponen tadi gitu. Sistem irigasi tetes memiliki keseragaman dengan sistem siraman yang baik. Oke, ini kelebihannya adalah kegiatan ekonomi usaha tani komersial. Jadi irigasi tetes di Indonesia ini masih bersifat swasta, ya, dan dia bersifat komersial. Jadi diperdagangkan dengan nilai ekonomis yang tinggi.
terutama untuk model-model kebun pembibitan, bunga-bunga, atau model tanaman-tanaman mungkin yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi gitu ya. Nah, ini biasanya irigasi tetes itu dimanfaatkan pada daerah dengan ketersediaan air yang terbatas dan tanah berpasir yang tidak cocok jika menggunakan irigasi konvensional. Kalau irigasi konvensional itu kan dia biasa mengalirkan atau penggenangan, di mana kondisi tanah berpasir, kalau kita berikan air di situ, maka air itu akan cepat hilang ke bawah, gitu ya. Nah, sehingga apa yang bagus dipakai yaitu irigasi tetes. Jadi dia menetesnya pelan-pelan. Harapannya diteteskan di bagian akar dari tumbuhan tersebut, sehingga dengan tetes per tetes yang pelan-pelan tersebut, karena daerahnya pasir, maka karena kondisinya pelan, maka si tumbuhan bisa menyerap gitu. Tapi kalau kecepatan tinggi, maka tanah tersebut akan hilang ke bawah gitu ya. Ini biasanya cocok untuk di daerah yang tanah berpasir. Kelebihannya bagaimana? Meningkatkan nilai guna air. Artinya air itu benar-benar dibutuhkan walau tetes demi tetes gitu. Ya. Karena kesulitan air di situ, jadi benar-benar bagaimana efisiensi atau penghematan penggunaan air. Kemudian meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil, karena di sini diteteskan pada area tertentu gitu ya, sehingga mampu menjaga kelembapan tanah. Kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian air dan pupuk karena langsung pada sasarannya. Kemudian menekan resiko penumpukan garam, karena yang diteteskan itu adalah tetes demi tetes, dan air itu terus-menerus akan melarutkan dan menjauhkan garam dari daerah perakaran. Ini sih tidak begitu signifikan sebenarnya. Kemudian menekan pertumbuhan gulma, karena air itu hanya di lokasi sekitar tanaman, jadi tidak di sekitar lingkungan sekitar yang nggak ada tanaman itu gitu ya, sehingga yang kanan kirinya nggak diberikan air, maka ini akan bisa menekan pertumbuhan gulma. Kemudian menghemat tenaga kerja, tadi saudara melihat kalau sudah seperti ini, tinggal kran di mana yang menghubungkan pipa-pipa tetes ini dibuka, maka dia akan bekerja secara serempak. Jadi kita tidak usah berjalan-jalan untuk menetesin si air itu ke daerah perakaran tanaman. Jadi ini sudah otomatis dengan kita membuka kran di mana gitu ya, untuk mengatur atau membuka dari sistem irigasi tetes ini. Oke, maka di sini menghemat tenaga kerja. Terus kekurangannya apa? Jelas dia memerlukan perawatan yang intensif. Maksudnya gimana? Karena dia tetes demi tetes, bisa jadi lubang yang tetes itu tersumbat karena mungkin ada begitu tetes itu ada debu atau mungkin pasir yang dia menutupi itu lubang gitu ya, maka diperlukan perawatan yang intensif terkait dengan penyumbatan pada pipa penetes tersebut. Nah, ini yang jelas, ini kalau menurut saya sih yang jelas nih, keterbatasan biaya dan teknis. Jadi jelas ini memerlukan modal yang tinggi di awalnya, kemudian juga biaya perawatan. Itu ya. Ini kelebihan dan kekurangan dari sistem irigasi tetes. Metode pemberiannya ini ada berbagai macam dengan sistem ini tadi, irigasi tetes, bisa dengan di bawah permukaan. Nah, kalau metode ini menggunakan penetes di bawah permukaan. Ini agak sulit nih. Nah, silahkan saudara searching teknologi irigasi modern di Cina, di Jepang, di Jerman misalnya. Ini banyak yang saya lihat sih dari Cina. Nah, itu bisa saudara lihat di situ, nanti bisa memberikan kalian inspiratif
untuk mendesain dari makalah tugas terakhir ini, gitu ya. Nah, kalau ini contoh-contoh karena tadi pembuatan dan desain, maka di sini saudara diajarkan bagaimana jenis-jenis pembuatan si irigasi tetes tersebut. Ini komponen-komponennya, ada unit utama berupa pompa, tangki injeksi, saringan utama, itu kemudian ini unit utama, pipa utama, ini terbuat dari PVC gitu ya, kemudian pipa pembagi, ini yang membagi. Nah, ini contoh komponen dari sistem irigasi. Nah, ini tadi analisis teknisnya bisa pun juga diambil dari sini. Pipa lateral, alat aplikasi, itu. Nah, ini beberapa jenis penetes, kemudian ini pun juga inline emitter dan online emitter. Nah, saudara bisa baca lebih jelasnya nih, line source emitter ini jenis penetes yang dipasang dengan spasi yang lebih rapat gitu ya, dan seterusnya. Di sini ada uraian tentang perancangan dan pembuatan. Nah, ini silahkan nanti dipahami bagaimana cara pembuatannya. Nah, penggambaran yang seperti ini saudara bisa gunakan AutoCAD. Kalau terkait dengan lokasi suatu wilayah, saudara bisa menggunakan ArcGIS. Tuh, selengkap mungkin, sebagus mungkin gambar-gambarnya. Nah, kalian bisa tempel di situ. Dan pesan saya adalah bila saudara mengambil gambar dari tempat lain, bukan buatan kalian sendiri, maka berikan di setiap gambar itu sumbernya dari mana, gitu ya. Misalnya gambarnya ini sumber dari Google, nah webnya apa, terus kemudian tahunnya, gitu ya. Nah, ini penjelasan analisis secara teknis. Nah, ini ada disampaikan persamaannya itu adalah analisis teknisnya. Oke, ini contoh desain irigasi teknis, bagaimana desainnya. Ini ada, nah ini juga termasuk analisis teknisnya. Pengoperasian, penetapan sumber air, jaringan, nah seperti ini. Nah, ini bisa merupakan gambar atau skema SUK. Jadi makalah ini bisa kalian inovasi dengan menggabungkan dari banyak referensi terkait dari 7 aspek tadi, gitu ya. Boleh, atau kalian desain sendiri pun juga boleh. Ya. Misalnya kalian mengambil gambar ini, saudara berikan kurung nih di modul 11, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini sistem teknis bagaimana penjelasan teknisnya bisa pun digambarkan secara skema. Kalian menggambar sendiri boleh. Kalian mau pakai ChatGPT boleh, tapi ingat daftar pustakanya harus real ya. Jangan sampai nanti saya cek ternyata itu, karena biasanya ChatGPT itu palsu, daftar pustakanya itu palsu. Kalau kita nggak minta, tolong berikan daftar pustaka yang real dan valid untuk materi ini, nah, baru dia berikan tuh. Tapi kalau hanya misalnya tanpa kita meminta itu, seringkali daftar pustakanya itu fiktif, tidak benar. Ya. Nah, ini beberapa cara bagaimana memasang ini si alat tetes tersebut. Ini lengkap. Ini saya ambil justru materi dari SMK loh. Ya, SMK itu karena dia cenderung ke diploma gitu ya, vokasi, maka dia ya lengkap begini. Ya. Tuh. Ini kan ini gambar fiktif kalau ini. Ya, itu boleh. Silahkan. Nah, bagaimana ini termasuk perawatannya, bagaimana sistem itu nih. Ini contohnya sudah saya berikan, tinggal
harapan saya sih kamu bukan copy paste saja, ingat plagiasi juga diperhatikan. Jangan copy paste template selesai, tapi kamu buat parafrasenya supaya tidak plagiarisme total gitu ya. Nih, kita nyontoh boleh, biasanya maksimum 30%. Oke, ini tadi tentang perawatan pun juga kalian sampaikan. Sudah saya berikan 2 contoh ya tentang irigasi modern, cuma belum dikombin dengan smart irrigation modern. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Oke, ada pertanyaan? Ini cenderung memang kalian searching, kalian ini kan terus saudara, sebenarnya kalau ada waktu sih kita presentasi gitu ya. Tapi kalau enggak ya saya butuh dari ini kalian makalah kalian tersebut. Kalian jelaskan lebih bagus ya udah saya nilai dari situ. Kan kelompok ya 2 orang, misalnya teman kamu satunya tidak mengerjakan, sampaikan di situ. Atau kalian tulisin begini misalnya. Ini kan ada 7 nih. Nah, misalnya ini siapa yang ngerjakan? Kemudian nomor 2 siapa? Nomor 3 siapa? Gitu ya. Nah, ini bergantian boleh, silahkan. Ya. Terus kemudian kan ini ada 7 nih, padahal kalian berdua. Nah, mungkin bisa yang 1-2 orang. Ini yang satu atau setiap poinnya satu-satu. Nanti ada misalnya nih untuk artisnya. Nah, ini berdua boleh. Silahkan, jadi diberi nama sehingga saya harapkan 2 orang tersebut aktif semua. Kalau ada yang nggak aktif, maka ya saya tidak berikan nilai yang bagus. Yang dia mengerjakan banyak, berarti dia aktif, maka dia nilai dia adalah bagus. Gitu. Oke. Nah, lebih jelasnya saudara bisa baca modul ini. Terus saudara cicil ya, tolong dicicil tiap harinya untuk mengerjakan tugas ini. Oke, ada usulan atau pertanyaan sampai di sini silahkan. Oh, alhamdulillah ada banyak, 18 orang. Oke, yuk silahkan. Ada pertanyaan terkait dengan tugas dan materi? Untuk ini kalian lebih banyak searching ya, karena hanya menjelaskan. Dan ini materi yang bisa kalian buat secara khayalan kalian, atau model saudara mereview, merangkum, atau menggabungkan dari berbagai sumber. Oke, ayo silahkan. Sambil menunggu pertanyaan dari kalian, saya screenshot dulu aja deh. Yuk, ini sudah jam. Oke, buka ini. Silahkan. Ya. Oke, ayo. Baru 1 orang yang buka kamera, yuk. Yang lainnya? Oke, ayo yang lainnya. Tapi tadi ada yang izin kameranya tidak bisa. Oke, yuk. Saya hitung ya. 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke, ayo silahkan, ada pertanyaan, Mas Mbak. Yuk, dipersilahkan bila ada pertanyaan. Ayo.
Pertanyaan terhadap tugas boleh, yuk silahkan. Terus saya tanya ke kalian, saya tetapkan atau kalian pilih sendiri temennya? Halo, ada yang mewakili? Siapa ketua kelas kemarin, Mbak Hana? Ayo. Izin Bu, mungkin pilih sendiri biar mungkin ada yang udah kenal atau sekantor gitu Bu. Gitu biar gampang ya. Ya, saya sih oke saja, maka saya berikan ketawaran kalian. Yang lainnya bagaimana? Setujukah? Saya setuju. Setuju Bu, pilih sendiri. Setuju Bu. Pilih sendiri. Oke ya, pilih sendiri. Kalau nggak ada jumlahnya genap kita. Ya. Kalau ada yang mau sendiri juga boleh, nilainya akan lebih bagus kalau bagus gitu ya. Kalau enggak ya. Artinya effort dia bisa. Oke, berarti saya tetapkan adalah pilih sendiri. Kemudian dikerjakan sampai waktu sehari sebelum UAS, itu deadline-nya. Maka silahkan cicil dari sekarang. Minimal 15 halaman itu minimal. Selebihnya ya itu lebih bagus, lebih lengkap, lebih bagus, lebih detail. Tetapi harus apa tadi ada aspek-aspek yang tadi disebutkan itu kalian bahas, kalian jelaskan. Karena kompetensinya adalah menjelaskan. Oke ya, yuk sambil menunggu pertanyaan yang lain dari kalian, kita checklist kehadiran, yuk absen kehadiran. Oke, iya. Ibrahim ada? Ibrahim hadir Bu. Hadir. Hilal Aulia? Hilal, halo? Nah, kalau nggak jawab, saya checklist tidak ada. Brahmo Winta? Oke, Daniel Juhan? Daniel? Tidak ada. Jaka Ramadan? Lihat di slide persiapan bagi yang belum. Ini Jaka Ramadan tidak hadir. Galuh Widya? Galuh hadir Ibu. Halo? Galuh hadir. Saskia? Halo Saskia? Belum ada. Windra, kok enrollment suspended? Perasaan ada Windra. Muhammad Rifan ada tadi. Trisiwi, halo, ada ya? Saya lihat Trisiwi ada. hadir, Rena Bu. tadi. Oke, Rena Rena hadir, Bu. hadir. Rena hadir. Rena hadir. Amelia. Oke, Amelia. Amelia hadir nggak? Nggak jawab. Agung hadir ya, Agung ya? Agung hadir Ibu. Sama tuh tadi Agung. Oke, ya sudah. Winda Teresia? Winda hadir Winda? Bu. Winda hadir Bu. Oke, ya. Sapuel Ada Bu. hadir. Muhammad Hisham? Halo Muhammad Hisham? Tidak ada. Andri Samuel? Ada Andri ya? Samuel hadir Bu. Oke. Hana Zahira? Hadir Bu. Halo Hana? Hadir Bu. Hadir. Hanifah? Ya, Hanifah? Hadir Ibu. Hadir. Muhammad Siddiqi? Hadir Bu. Hadir. Orlando? Hadir Bu. Hadir ya? Oke, Yesi? Yesi hadir, Bu. Hadir. Helmi? Helmi hadir Bu. Hadir. Saya ulang yang tidak hadir. Yang tidak hadir Hilal Aulia, Daniel Juan, Jaka Ramadan, Saskia, Hadir, Ibu. Amelia,
Ya. Amelia hadir. Izin Bu, Saskia Yang Bu. hadir siapa nih? Oh, Saskia. Oh, Saskia hadir. Oke. Terima kasih Bu. Saskia hadir. Amelia? Nih ya, udah saya checklist ya Saskia. Amelia? Tidak ada ya? Oke, terus Muhammad Hisham? Tidak ada. Udah jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tuh, sudah saya pasang tuh. Ya, oke, ayo silakan bila ada pertanyaan, Mas Mbak. Ada pertanyaan kah? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, berarti sudah nggak apa-apa? Selesai? Ya sudah, oke lah kita selesai saja ya. Baik, terima kasih.